Oh ya, cuman Bahiyi doang yang nggak dapat ya. Dan gara-gara ini fans juga menuding SM tak memperlakukan Longzhi dengan baik. Orang Korea itu tidak terlalu terbuka dengan negara lain, sehingga mereka jarang banget mendapatkan Enimperi. Annyeonghaseyo, Yusuf Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang akhir-akhir ini ramai banget diperbincangkan oleh para K-popers, khususnya di TikTok sih. Paling banyak banget dibicarakan nih. Lalu apa aja sih yang paling banyak dibicarakan oleh K-popers untuk minggu-minggu terakhir ini? By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Bahiyi. Jadi seperti yang sudah kalian lihat juga video-video yang telah beredar, Bahiyi itu tidak mendapatkan gift atau tidak mendapatkan hadiah jika dibandingkan dengan member-member yang lain. Dan ini juga membuat banyak sekali penggemar menjadi sangat sedih. Salah satu member dari Keplo yaitu Bahiyi baru-baru ini menjadi sorotan penggemar dikarenakan tidak mendapatkan hadiah boneka di acara fansign. Jadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari lalu, anggota girl group Rookie Keplo menggelar sebuah acara fansign untuk music art. Namun perhatian penggemar kemudian tertuju kepada Bahiyi yang menjadi salah satu member dari Keplo yang tidak mendapatkan hadiah boneka di depan mejanya. Saat mengetahui ia tidak mendapatkan satupun boneka, Bahiyi langsung menunjukkan ekspresi kebingungan dan juga sedih. Sontak video fansign tersebut langsung menjadi sorotan penggemar yang menunjukkan rasa simpati mereka kepada Bahiyi. Dan bagi kalian yang penasaran videonya seperti apa, langsung aja kita tonton bersama-sama ya. Kita play ya. Oke. Wow. Semuanya juga pakai ini ya. Ya, ada hiasan boneka-boneka gitu gak sih di kepalanya? Oh ya, cuman Bahiyi doang yang gak dapat ya. Kelihatan sih dari ekspresinya Bahiyi juga ya. Kita one more time, ulang lagi. Semuanya terlihat bergembira di sini, senang. banyak hadiah sih di depan meja mereka ya. Sedangkan untuk Bahiyi nggak ada guys. Sedih sih. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bahiyi menjadi salah satu member dari Keplo yang tidak mendapatkan hadiah. Oke, dan tentu ini juga membuat dia menjadi sedih. Siapa sih yang sedih gitu ya kan? Bayangkan kalau kalian tuh berada di posisinya Bahiyi, semua teman kalian ini dapetin hadiah, cuman kalian yang nggak dapetin. Kayaknya nyesek banget ya sih. Kita juga tidak tahu kenapa Bahiyi tidak mendapatkan hadiah di sana. Apakah memang untuk penerimaan hadiahnya dibatasin atau gimana? We don't know juga. Tapi perlu kalian tahu juga bahwa di Korea sendiri Bahiyi juga punya banyak pendukung. Buktinya apa? Ya itu dibuktikan dengan bagaimana voting untuk Bahiyi pada saat Girls Planet. Oke. Jadi di Girls Planet sendiri dia juga mendapatkan voting yang banyak, sehingga seandainya nih kalau yang diambil votingnya dari Korea saja dia juga pasti masuk. Kalau diambil dari internasional dia juga masuk, which mean Bahiyi itu juga punya fandom yang besar, baik dari yang Korea ataupun dari yang internasional. Jadi untuk Bahiyi yang gak mendapatkan hadiah, menurut aku kayaknya semua penggemar juga pengen memberikan Bahiyi hadiah, tapi mungkin dikarenakan dibatasin atau gimana juga kita tidak tahu ya mengenai hal tersebut. Dan di sini ada salah satu klip yang menunjukkan bahwa di saat mereka itu selesai mengadakan yang namanya fan meeting seperti itu, banyak sekali dari penggemar di sini yang meneriakkan nama Bahiyi, oke, untuk mensupport Bahiyi. Coba kalian dengar sama-sama bagaimana sorakan dari penggemar menyuarakan nama Bahiyi. You did a great job. Wow. Gila penggemarnya ya. Hiye. Wow. So much. Okay. Wow. Gila, fansnya banyak banget. Oke, kalian sudah lihat ya bahwa emang banyak banget yang support Bahiyi di sana. Jadi menurut aku semua penggemar juga pengen memberikan Bahiyi hadiah di situ, tapi nggak tahu kenapa cuman Bahiyi doang yang nggak dapetin hadiah. Ada yang mungkin bisa memberikan pendapat, langsung aja komen di kolom komentar. Tapi kalian juga tidak perlu risau, karena seperti yang sudah dibagikan baru-baru ini, Bahiyi juga sekarang sudah terlihat memiliki banyak sekali hadiah di depan mejanya. Banyak banget boneka-boneka, dan juga dia memakai apa tuh ya? Kayak ada sih, kayak imut banget gitu dia pakai kayak topi gitu nggak sih? Yes, I think so. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Sekarang kita akan ngebahas tentang Longzhi. Jadi untuk Longzhi sendiri, meskipun ini juga sudah lama banget, tapi ini tuh tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Setelah aku buka di TikTok, topik tentang Longzhi itu selalu muncul dan juga muncul, oke? Video Longzhi yang diperlakukan tidak baik atau tidak adil itu selalu muncul dan juga muncul. Khususnya adalah video-video yang seperti ini dapat kalian perhatikan dan juga nilai bersama-sama. Reaction. 나왔었어요. 철러머리래요. 오케이. 여러분
그럼 우리가 지금 V앱을 얼마나 했죠? 몰라요. 볼까요? 얼마나 했죠? When he was telling a story about him on VLive. 아, 벌써 갈아탔어. 그럴 수 있어. 그러면은 우리 지성이 오케이. Told Renjun to move so that they could push their Chenji agenda. 연기인 것 같아. 나 한번 조니카를 들어볼까요? 아니 너가 할 거면 중간에 와서 해. They obviously find their friendship marketable, which is why Jadi Cinggu, dalam video yang telah kalian lihat tadi, Longini misalnya saat live itu kan disuruh kayak minggir gitu, disuruh kayak geser-geser kayak pokoknya gitu deh. Nggak perlu dijelasin, kayaknya kalian udah paham ya dan apa yang terjadi sama Longini. Nah di sini Cinggu ada juga salah satu kejadian yang juga sempat viral dan juga membuat penggemar menjadi geram dan juga langsung menyuarakan hal itu kepada SM Entertainment. Jadi ada video rekaman dari penggemar yang diambil usai pre-recording dan juga acara yang menampilkan Longini yang terlihat bingung di tempat parkir usai diminta pindah ke mobil lain oleh seorang staf SM. Member asal Tiongkok itu juga sempat menelpon seseorang sebelum akhirnya menemukan mobil yang dicari. Dan gara-gara ini fans juga menuding SM tak memperlakukan Longini dengan baik. Apalagi sebelumnya idol kelahiran 2000 itu juga dihentikan staf ketika membicarakan win-win saat siaran langsung. Terkait hal ini Longini juga memberikan klarifikasi yang juga lewat siaran V-Live. Jadi kurang lebih klarifikasi dari Longini seperti ini, langsung aja kita baca bersama-sama. Yang terjadi adalah setelah Inkigayo, para member masukkan ke dalam mobil. Terus aku juga terlambat keluar nih dan aku pun masuk ke mobil yang berbeda. Lalu aku tiba-tiba bilang, aku harus mengambil airportku. Aku sadar kalau aku mungkin meninggalkannya di sofa dan aku juga merasa bersalah. Jadi aku pun bilang pada mereka kalau aku akan masuk dengan cepat lalu akan mengambilnya. Kami juga sering berganti mobil dengan plat nomor dan juga warna yang berbeda dan di sana itu ada banyak mobil. Dan hari itu sebenarnya aku juga sangat malu. Sebenarnya manajer kami juga menjaga kami dengan sangat baik. Mereka juga benar-benar seperti kakak bagi kami. Jadi terima kasih untuk fans yang mengkhawatirkanku, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu benar-benar kesalahpahaman. Jadi untuk Longini sendiri mengenai salah satu kejadian yang sempat viral ya, itu katanya kesalahpahaman guys. Oke, itu cuman kesalahpahaman saja. Lalu gimana sih videonya? Langsung aja deh kita nonton ya bagaimana video-video dari Longini di saat dia itu kayak kebingungan mencari mobil. Oke, ini Haechan sama Jisung. Ini lagi hujan gitu ya. Dan yang di blur kayaknya manajer mereka deh, Jaemin dan juga siapa tuh? Longini. Untuk sejauh ini belum ada problem. Oke nih Longini udah keluar ya. Dia nggak bawa payung loh padahal udah gerimis ya. Tadi pakai payung sebenarnya. Oke, dia ini tuh kebingungan sih. Kayaknya mau mencari mobil yang harus dia pakai gitu. Oh my god. Sedih juga liatnya. Enggak sih sedih tapi kayak aku juga kayak apa ya bingung sih kalau di posisinya Longini. Apalagi di sana banyak banget orang guys, ya Allah. Banyak banget loh orang di sana. Apalagi yang rekam-rekam nih kan aku dengar suaranya tadi lumayan loh ada orang di sana. Tadi kita sudah melihat bagaimana videonya dan ya tentu penggemar juga pasti bakalan salah paham gitu ya. Kenapa Longini itu nggak masuk dalam mobil gitu. Ternyata yang ngambil airport dulu baru dia naik ke mobil yang berbeda. Kayak gitu guys. Untuk masalah itu udah clear ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir ini juga masih menjadi topik perbincangan hangat akhir-akhir ini di kalangan para penggemar, yaitu tentang kenapa sih idol K-pop yang non Korea itu banyak banget mendapatkan kebencian atau mereka ini kurang mendapatkan support gitu dari netizen Korea. Apa penyebabnya? Padahal kalau kita lihat banyak kok idol yang non Korea berbakat banget. Habis itu mereka juga punya visual yang bagus banget. Tapi kenapa mereka itu kurang mendapatkan support? Apa yang terjadi? Oke, for the example nih, kalian tahu nggak Cinggu? Bahwa pada tahun 2011 ada girl group, nama girl groupnya adalah Chocolate. Nggak tahu ya? Oke, kalian mungkin baru masih bayi pada saat itu, mungkin masih SD mungkin atau gimana. Intinya pada saat itu ada girl group yang namanya Chocolate. Jadi untuk Chocolate ini itu merupakan grup pertama dari K-pop yang mana mereka itu punya campuran dari berbagai negara gitu loh guys. Cuman satu yang dari Korea asli, oke? Cuma satu dari Koreanya asli, oke? Dikarenakan cuma satu nih yang dari Korea, mereka itu banyak sekali mendapatkan komentar kebencian. Meskipun mereka ini menerima banyak sekali kritikan gitu kan, mereka juga tetap bertahan dan terus mengejar impian untuk menjadi idol K-pop yang sukses. Namun Cinggu setelah bertahan selama beberapa tahun, akhirnya girl group tersebut dibubarkan. Tak hanya itu saja, salah satu member dari Blackpink yaitu Lisa juga kerap kali mendapatkan rasisme karena ia berasal dari Thailand. Bahkan beberapa tahun lalu ada juga grup chat yang sempat menjadi viral dikarenakan isinya sangat parah. Tentu ini tuh menjadi pertanyaan buat kita
semua. Kenapa idol K-pop yang non Korea banyak sekali mendapatkan komentar kebencian? Di Korea sendiri ini tuh pernah dipertanyakan guys sama seorang netizen, dan aku juga ngutip di sini salah satu jawaban yang menurut aku jawabannya bener-bener kayak ngena banget. Dia bilang kayak gini guys, saya sebenarnya tidak begitu yakin tentang ini, tetapi saya pikir ini dikarenakan rasisme di K-pop. Seperti yang kita tahu bahwa rasisme memang ada sejak lama di banyak wilayah barat, namun seiring berjalannya waktu, rasisme perlahan memudar. Asia itu terbagi menjadi beberapa wilayah, yang merupakan salah satu yang dianggap terlemah dalam pembangunan atau perkembangan adalah Asia Tenggara. Kami mendapat banyak anggota K-pop non Korea dalam wilayah Asia Tenggara. Misal nih, Lisa dari Blackpink. Saya pikir salah satu alasannya adalah kecantikan dari Lisa ya. Kecantikannya tidak sama dengan orang Korea lainnya, sehingga ini mungkin membuat beberapa orang lain berpikir negatif tentang Lisa. Dan juga mungkin orang lain mempengaruhinya seperti negaranya, budayanya, mungkin ada banyak cara, tapi menurut saya alasan utamanya adalah dikarenakan cara dari para haters itu sendiri. Aku setuju sama yang satu ini. Seperti saya sendiri yang mendapatkan teman orang Korea. Dia mengatakan nih kepada saya bahwa orang Korea tidak terlalu terbuka dengan negara lain. Dicatat, katanya teman dia itu bilang nih sama dia bahwa orang Korea itu tidak terlalu terbuka dengan negara lain. Misal nih, kami kan orang Vietnam, itu sangat menghargai pengunjung Korea. Tapi balasannya ketika saya pergi ke Korea sebagai seorang visitor atau pengunjung, saya tidak melihat ada yang semangat terbuka dan juga kepositifan. Mungkin itulah sebabnya. Itu juga terjadi dengan negara lain dari tempat lain juga. Tapi tidak semua orang Korea begitu. Jadi jangan khawatir ya sobat. Jika kamu mungkin mengenal mereka dengan baik dan juga terbuka untuk mereka, kamu akan menemukan mereka juga sangat-sangat baik. Menurut saya, rasisme K-pop adalah masalah besar bagi para idol yang berada di wilayah lain. Tapi untuk saat ini jangan terlalu memikirkannya. Rasisme itu tidak baik. Para pembenci akan berpikir betapa salahnya mereka membenci mereka dan betapa hebatnya para idol. Well, Cinggu, itu adalah salah satu jawaban yang menurut aku ini juga berdasarkan pengalamannya. Jadi ini menurut aku kayak relate gitu sih. Dan selain itu nih Cinggu, setelah aku perhatikan lebih dalam lagi, menurut aku juga ada faktor lain. Kenapa ada idol K-pop yang non Korea mendapatkan kebencian seperti itu? Misalnya nih, salah satu alasannya adalah dikarenakan sejarah dan juga politik. For the example nih Cinggu, dalam infografis, outlet media Korea merangkum semua idol Tiongkok termasuk NCT Dream Chonlo dan juga Longini, GOT7 Jackson, Lee EXO, Seventeen Jun, dan masih banyak lagi yang dikritik dikarenakan mendukung Tiongkok. Nah, pengguna internet Korea itu menginginkan agar idol Cina dilarang di Korea telah berlangsung kurang lebih selama setahun. Secara khusus, Knet juga menyuarakan bahwa mereka mengutuk idol Cina bukan dikarenakan ras mereka, tetapi dikarenakan perilaku mereka. Dalam infografis, bintang K-pop Tiongkok yang mendukung dan juga memuji pemerintah Tiongkok tercantum, menyebutkan alasan kenapa mereka juga dikritik. Untuk idol Tiongkok yang mendukung produksi kapas di daerah otonomi Uighur Xinjiang di Tiongkok, ada Victoria FX, Lee EXO, Jackson GOT7, dan Wang Yiren dari Everglow juga disertakan. Alasan mengapa orang-orang marah dengan bintang-bintang yang mendukung kapas dari Xinjiang adalah dikarenakan dugaan kerja paksa terhadap komunitas Uighur. Mengikuti mereka ada juga Seng Xiao, Meishi, dan juga Swanyi dari Cosmic Girls. Lalu ada ex-member dari Pristin, Kyokyo, bersama dengan Lee EXO dan juga Victoria FX. Kemudian dikritik dikarenakan menggambarkan perang Korea sebagai anti-US Aid yang merupakan ungkapan yang berarti mendukung utara. Dan sebelumnya ada juga Jun dan D8 dari Seventeen, Longini dan Chunlo NCT, Yuki J Idol, Yan An Pentagon, Jackson GOT7, Cheng Xiao, Meishi, dan juga Swanyi dari Cosmic Girl itu juga memposting pesan dan juga foto ucapan selamat di Weibo. Orang Korea marah dengan tindakan mereka dikarenakan idol Cina terus memuji Cina saat mempromosikan dan juga menghasilkan uang di Korea Selatan. Dan juga belakangan terakhir juga netizen di sini menyoroti beberapa idol yang non Korea itu juga dilihat jarang banget nih dijadikan thumbnail ataupun anime oleh program-program musik. For example, yang kali terakhir kita bahas kayak Ningning dan juga Giselle dari aespa. Jadi mereka ini jarang banget gitu guys. Bukan nggak pernah ya, tapi pernah mungkin. Aku juga nggak tahu. Tapi setelah aku lihat ada kok dari beberapa program musik yang menjadikan mereka sebagai thumbnail ada kok. Tapi jarang gitu. Yang kerap dijadikan thumbnail ataupun anime adalah Winter dan juga Karina. Nah, setelah diperhatikan ternyata Ningning dan juga Giselle ini jarang mendapatkan ending dan juga dijadikan thumbnail. Jadi ini juga membuat kita bertanya-tanya, apakah dikarenakan mereka idol non Korea sehingga mereka jarang banget mendapatkan ending atau bahkan jarang dijadikan thumbnail di dalam penampilan mereka? Apakah dikarenakan seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, contoh nih seperti yang terakhir kali kita kan sudah ngebahas nih tentang new boy group dari Big Hit Entertainment gitu ya kan. Jadi untuk new boy groupnya Big Hit itu banyak banget member-member yang berasal dari non Korea. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Hong Kong kalau nggak salah, ada juga dari Australia,
terus ada dari Jepang deh kalau nggak salah. Jadi 4 yang non Korea dan 3 yang Korea. Dikarenakan itu banyak yang bilang, oh banyak yang non Korea ya. Aku kurang tertarik sih. Pokoknya kayak gitu deh guys, komentar-komentar dari netizen. Dan setahu aku nih Cinggu, orang Korea itu memang lebih mensupport produk lokal, alias mereka itu kayak mensupport idol-idol yang memang dari Korea. Itu sangat disupport banget oleh mereka. Sebenarnya nggak ada yang salah dari hal itu, nggak ada yang salah gitu. Karena setiap orang memang memiliki hak masing-masing untuk menyukai apa yang mereka suka, bener nggak? Tapi nggak apa-apa kalau mereka seandainya mungkin tidak mau mensupport idol yang non Korea ataupun tidak suka dengan idol yang non Korea. Aku sih berharap mereka itu tidak memberikan hate comment kepada mereka. Itu sih yang aku harapkan. Terlepas dari masalah sejarah, politik, dan segala macam, kalau masalah itu aku nggak mau komentar lebih dalam lagi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rasisme, kita juga perlu menyuarakan apa yang patut kita suarakan. Bener nggak Cinggu? Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan jangan lupa juga untuk koreksi aku, karena menurut aku masih banyak kekeliruan yang telah aku sampaikan. Jadi jangan lupa ya untuk koreksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.